Silakan kalau ada mau yang ditanyakan kepada Mas Hira dari Mbak Diah. Wah, langsung deh Mbak Diah. Monggo Mbak, pertanyaannya singkat dan jelas. Silakan. Oh Pak Hira, saya dengan panggilannya Norah dari Zuri Indonesia. Oke. Jadi saya ada dua pertanyaan sih Pak. Yang pertama terkait dengan talent development journey. Apakah ada success kriteria atau success measurement yang ditetapkan ya Pak? Jadi indikatornya apa sih sukses development ini berhasil? Apakah bench strength atau mungkin retention atau hal yang lain? Kemudian yang kedua, kan tadi kalau saya lihat kan 3 years development ya Pak? Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya seseorang itu talentnya tuh nggak konsisten? Maksudnya dia secara potensial dan performance di tahun pertama oke, tapi tahun kedua ada satu dan hal yang lain membuat dia mungkin bukan masuk dalam kategori yang talent pool, dan kemudian ketiga bisa beda lagi. Nah, hal-hal yang kayak gitu seperti apa Pak? Karena kan 3 years development-nya cukup panjang ya. Thank you Pak. Oke. Thank you Mbak Nora ya buat pertanyaannya. Ditampung dulu atau langsung aja Mas Sakir langsung aja ya? Silakan Mas Hira, langsung aja nggak apa-apa. Oke. Tentang sukses kriteria. Memang kadang-kadang saya tuh kalau sebel tuh kalau sama orang bisnis tuh ngobrol itu kalau udah mereka tuh kan gak sabaran. Biasanya yang mereka expect itu adalah business result. Itu udah pasti itu. Pasti kita semua ngalamin hal yang sama. Padahal antara development sama business outcome itu biasanya kita lagging behind. Kita tuh dari proses kita leading, tapi dari outcome kita lagging behind. Itu problemnya human capital. Makanya kita bisa jadi cenayang itu penting banget. Kemampuan kita jadi cenayang itu penting supaya kita bisa nyuri waktu di awal time to marketnya pas dengan kebutuhan bisnis. Nah, ukuran metrik yang tidak bisa saya hindari itu tentu metriknya bisnis. Biasanya kan kita development biasanya kan suka ada tuh. Kita lihat perubahan behavior, L3-nya berapa, terus itu kita tanyakan, itu standar lah ya, tentang course-nya lolos apa enggak, behavior-nya berubah apa enggak, itu satu hal. Tapi yang kita lihat itu adalah pada saat dia holding that role, seberapa improve metric bisnisnya. Orang bisa menjudge, itu bukan gara-gara lu, bukan gara-gara development, tapi gara-gara kebetulan aja bisnisnya, anginnya bertiup ke kita, tiba-tiba kompetitor collapse ya kita ikut. Oke, kalau mau seperti itu, tapi kita akan coba lihat dari area yang dia deliver, scope yang dia pegang, sama dashboard yang tadi kita sepakati tadi. Dashboard itu kita sepakati. Misalkan nih, kalau biar gampang ya, misal kita ambil yang domainnya yang di sales lah, karena kita common untuk sales. Saya misalkan ambil akuisisi. Di Excel itu kan di telco itu kan udah kanibal nih, antar kompetitor itu saling menghabisi. Nah, kita bisa identify ini customer baru ini datangnya dari yang merah atau dari yang kuning atau dari yang hitam. Nah, misalkan saya ingin mendevelop orang sales yang punya hunger untuk deliver, itu kita ukur tuh. Kita kasih developernya dia seberapa kemampuan dia untuk meningkatkan akuisisi. Itu yang pertama, yang metrik. Nah, yang kedua, yang mungkin yang bisa kita lihat itu adalah yang tadi kan ada 4 pilar. Ada skill, ada juga kompetensi, ada leadership, ada aspirasi. Nah, kita juga lihat bagaimana dari profil itu, kita lihat sama-sama, HR dan leader kita sama-sama sepakat nggak bahwa orang ini secara profil ini improve. Kita punya jadi kita tuh punya 5 level proficiencies dari mulai yang basic sampai mastery. Nah, itu kita lihat sama-sama, kita sepakati sama-sama baseline-nya, dan kita lihat sama-sama improvement-nya. Jadi 2 hal itu, Pak. Yang tadi saya jadi pertama bisnis aspek, terus kedua adalah improvement dari profil yang bersangkutan untuk 4 metrik tadi. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya development kita itu 2 tahun. 2 tahun. Kalau orang itu benar-benar konsisten. Jadi somewhere in between not get along, seperti hubungan lah, jadi hubungan ya kita jadinya. Kalau misalkan nggak bisa diajak serius, ya buat apa dipertahankan, bubar jalan saja. Saya sebetulnya lebih senang dengan diskusi-diskusi fair seperti itu.
lebih baik bahkan aspirasi itu kita tanyakan di awal juga. Lu mau di-develop nggak? Lu mau naik lebih tinggi, tapi hidup lu lebih susah nih. Saya biasanya ngomong gitu. Kalau kagak mau ya nggak apa-apa juga. Silakan aja di alamnya situs sendiri. Tapi kalau mau, sepanjang jalan kalau ada sesuatu, kita tuh per 6 bulan. 6 bulan, sebetulnya itu 2 tahun tuh kalau orang ini benar-benar ikut terus. Tapi dalam 6 bulan ada sesuatu, bisa ada exit close. 1 tahun ada sesuatu, exit close. Jadi sangat dynamic untuk in sama out. Tapi maksimum durasi 2 tahun. Kalau ternyata setelah 2 tahun pada saat nanti posisi yang vakan ternyata nggak pernah sukses 5 kali ikut panel nggak lolos, ya udah berarti ternyata Anda cocoknya di tempat yang sekarang, di level yang sekarang. Itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Bustari, silakan Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah hanya ingin klarifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan Agile Core dan Agile BAU? Ya, apa itu bedanya? Dan yang kedua, apa challenges selama ini dalam membangun dan mengembangkan talent di organisasi? Terima kasih. Bisa ke slide-nya, Mas Akil? Slide yang tadi Agile Core. Mungkin sambil supaya slide yang di tengah kayaknya. Slide deh, ya, bukan yang tadi, Ya, satu klik lagi. Nah ini. Oke. Ini sebetulnya terminologinya salah satu partner kita. Bisa jadi setiap partner punya terminologi beda-beda, Bu Bestari. Nah gini. Jadi kalau kita bicara agile eksperimental itu sebetulnya kalau kita lihat di kondisi organisasi secara keseluruhan. Biasanya di fungsi IT, biasanya bekerja bersama project. Projectnya ada misalkan support network, support sales, support marketing, support HR, orang-orangnya dipindah-pindahin. Tapi cuma di IT aja. Tapi selebihnya itu business as usual, mengikuti struktur organisasi. Nah, kalau di Agile at Core, itu sebetulnya belief-nya Excel itu bahwa ada orang yang bisa di-agile-kan, ada yang bisa dipindahkan ke squad-squad, ada yang nggak bisa. Menurut kita tuh ada yang seperti itu. Misalkan nih, ada beberapa fungsi share, misalkan di finance, itu ENP lah, account payable itu. Itu dibulak-balik juga nggak bisa dibikin squad. Gimana ceritanya? Nanti kontinuitas dari data yang diberikan nggak akan konsisten. Nggak ada tuh yang namanya finance, tak selesai, nggak bisa sepanjang tahun sebenarnya. Nah, kita tuh beliefnya tuh ada fungsi yang bisa di-agile-kan, disebutkan, ada yang tidak. Nah, menurut terminologinya Etikerni, partner kita, populasi itu sekitar 20-50% dari seluruh organisasi yang bisa diajalkan. Jadi saya itu sekarang tuh Bu Bestari di stream bisnis itu saya pilih yang kira-kira customization-nya itu tinggi, kreativitasnya tinggi, itu saya taruh di Agile. Kenapa? Karena perubahan itu cepat banget. Hitungannya kan kalau kita bikin squad itu kan Scrum itu tiap hari tuh, bahkan sehari bisa 2 kali. Itu kalau begitu dapat inputan dari customer, dapat tuh lewat Medallia, itu langsung dirubah. Jadi kalau production-nya biasanya kita siklusnya 3 bulanan atau 6 bulanan, sekarang tuh kurang dari 1 bulan udah ada perubahan. As fast as that. Jadi itu kita pilih di fungsi-fungsi yang drive terhadap customer. Apa itu aja yang frontliner aja enggak? Saya untuk fungsi-fungsi, maaf ya saya pakai konteksnya Excel, di Excel itu kan kita suka bangun tower, dan kita nggak boleh salah investasi. Udah beli tanah, naikin tower, nggak taunya salah. Nah, jadi kemampuan kita untuk mengambil keputusan cepat, akselerasi pembangunan cepat, itu harus lintas fungsi. Nah, itu pun saya bikinkan SWOT. Jadi sekarang itu nggak ada project bisnis plan tahunan, saya mau bikin 2000 tower, enggak. Sekarang tuh di setiap minggu saya mau nambah 5 site, mau tambah 10 site. Itu diobrolin oleh grup kecil. Dan itu akseleratif banget. Itu bagus banget untuk
membuat proses decision making itu improve-nya luar biasa. Itu ya. Nah yang terakhir Agile SDAU ini biasanya konsultan. Kalau konsultan di misalkan di Strategic End atau di McKinsey itu biasanya mereka udah project based. Jadi balance sheet kita itu harus ngikutin. Oke, saya sebagai karyawan, ada project ini nih di Malaysia, saya mau ikut untuk berapa bulan. Nanti di time sheet-nya ditulis. Jadi udah benar-benar daily life-nya itu semuanya udah BAU. Saya boleh komen sedikit, Pak. Kalau Ya, begitu struktur struktur organisasinya itu sangat fleksibel dong ya. Jadi ya. more gitu ya. Iya. Jadi nanti Ibu yang harus kita pikirkan itu adalah pertama organisasi. Terus kedua bagaimana kita menghitung performance. Yang ketiga bagaimana kita mereward. Karena yang ketiga apa Pak? Reward, memvalue, Okay. memberikan recognition. Ya. Karena nanti yang akan memberikan recognition itu bukan atasan kita yang konvensional, tapi atasan squad yang akan memberikan penilaian itu. Dan itu uangnya harus dikasihin ke mereka. Itu yang sekarang saya lagi ribet pusing gimana alokasi budgetnya. Tapi saya pikir itu diskusi yang menarik untuk experience gimana kita mengakomodasi bisnis, tapi turunannya HR harus dinilai. Itu one of the challenge ya. Kita tuh kemarin tuh udah 15 squad, Bu. 15 squad sama tribe-nya ada 3. Hari ini kita rencana mau tambah lagi sampai 48 squad. Jadi from the employees itself, jadi mereka juga kita tuh sekitar 91% lah. Yang 9% enak, udah malas, udah kagak mau. Yang 91 supported. Wow. That kind of approach. Jadi karena apa? Karena orang juga sebel juga sih Bu sama birokrasi. Harus lapor bos segala macam. Mendingan kita along sama teman. Yang kedua challenge talent, ya kalau talent mah standar Bu lah. Jadi yang susah itu adalah pada saat kita over promise. Itu yang paling susah itu. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ternyata yang namanya turunannya talent ujungnya jadi successor, ujungnya jadi appointed promosi, itu nggak selalu seindah seperti itu. Jadi dunia itu tidak seindah warna aslinya, gitu ya. Jadi itu yang paling nyebelin gitu. Jadi sering Bu conversation seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah dari sisi leader. Yang paling nyebelin itu adalah susah. Di awal tuh udah disepakati bahwa ini adalah talent nih, bahwa ini adalah successor, bahwa ini perlu develop. Begitu ada pakan, kagak dipilih Bu. Nah ini kan sebel banget. Ya kan sama lah, kita juga sama lah. We face that situation. Nah mungkin yang saya experience saya yang tadi yang pertama pahit di depan, kalau buat leader saya kunci. Saya kunci. Setiap proses di mana appointed sampai development sampai nanti deployment, itu saya kunci tuh komitmennya tuh. Dan harus diformalize sehingga nggak bisa lari tuh. Bisa gitu. Tapi itu baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lestari. Oke, Pak.